Pentakosta kedua atau syukur Pentakosta di hari ini. Dan di saat ini oleh Lembaga Pembinaan Jemaat Gereja Protestan Maluku memberikan pembacaan yang sungguh luar biasa bagi kita dari Galatia pasal 5 ayat 16 sampai ayatnya yang ke-26. Tetapi sebelum kita membaca Alkitab ini, mari kita berdoa. Ya Yesus firman yang hidup, kami akan membaca Alkitab ini. Kami minta Tuhan, mari datang dengan Roh Kudus, artikan firman ini bagi kami, supaya ketika kami mendengar apa kata sabda firman-Mu ini dengan Roh Kudus-Mu, kami dapat melakukannya lewat kata dan perbuatan kami dari hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar dan membacanya. Amin. Galatia pasal 5 ayat 16 sampai 26 yang demikian ini. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menantang hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Demikianlah sabda kebenaran firman Tuhan yang kita baca dan dengar di hari ini. Ada hal yang menarik yang Paulus mau sampaikan dalam suratnya kepada jemaat di Galatia ini. Bagaimana cara hidup mereka? Apa yang semestinya mereka buat dalam hidup ini? Ada pilihan-pilihan hidup. Hidup menurut daging atau roh. Tetapi yang Paulus maksudkan di sini ialah hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sadar sungguh di dalam kehidupan ini banyak kali kita berbuat, kita melakukan apa yang menurut kita baik, kita melakukan semau kita. Kita tidak mempedulikan orang-orang di sekitar kita. Bahkan kita tidak mempedulikan alam dan Tuhan. Hidup kita semau kita. Dan karena itu, kedagingan itu muncul di mana-mana. Banyak orang berbuat percabulan,
Banyak orang berbuat kecemaran, hawa nafsu di mana-mana, roh kepentingan, iri hati, perselisihan. Yang Paulus bahasakan di dalam Galatia ini adalah hidup menurut daging di dalam kehidupan ini. Tapi satu pertanyaan kepada kita yang patut kita refleksi bersama, apakah itu bermanfaat di dalam hidup ini? Apakah cara hidup seperti itu berguna bagi alam, bagi sesama, dan bagi Tuhan, ataupun bagi diri sendiri dalam hidup ini? Jawabannya tentu tidak. Apa yang ditawarkan Paulus di saat ini kepada kita ialah hidup menurut roh. Dalam ayat 18 dia katakan kepada kita, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, kata dipimpin, dituntun, dihentarkan. Dan karena itu hidup kita, jikalau kamu memberi dirimu, ada sebuah respon yang baik, ada sebuah gerakan yang baik, mau memberikan diri sepenuhnya kepada Allah, mau menaruh seluruh totalitas hidup itu di bawah bimbingan Roh Kudus. Dan kemanusiaan dia tidak berkuasa di atas segala-galanya, tetapi memberikan diri untuk Tuhan tuntun lewat Roh Kudus itu. Dan karena itu Paulus katakan, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata. Dia sampaikan tentang rupa-rupa perbuatan daging itu, dan dia menawarkan bagi kita solusi kehidupan ini yang sungguh luar biasa. Apa yang harus kita lakukan bagi Tuhan dalam relasi kita dengan sesama, dan bahkan untuk kehidupan kita. Dalam ayatnya yang ke-22 dan ayatnya yang ke-23, Paulus menawarkan buah roh, satu buah, 9 kualitas kehidupan kepada kita. Dia menawarkan itu. Ada berbagai cita rasa yang berbeda dari buah itu, dan dia menawarkan 9 kualitas hidup ini. Dan saya mengelompokkan menjadi 3 bagian besar. Bahwa pertama, kasih, sukacita, dan damai sejahtera itu hanya datang dari Allah semata. Orang-orang yang memberikan diri, orang-orang yang memberikan diri dituntun, dibimbing oleh Allah, dia akan diberikan kasih, dia akan diberikan sukacita, dia akan diberikan damai sejahtera. Kelompok yang kedua adalah kelompok bagaimana Tuhan memberikannya kepada kita dalam membangun relasi bersama, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan. Bagaimana proses-proses relasi itu terbangun dengan hidup, cara hidup yang lemah lembut, cara hidup yang penguasaan diri, cara hidup kebaikan dan kesetiaan itu terpancar dari kehidupan kita sebagai orang-orang yang telah diberikan Roh Kudus itu kepada kita. Dan yang terakhir, kelompok yang terakhir, dia katakan di situ dalam kehidupan kita, bagaimana Allah memberikan kelemah lembutan dan penguasaan diri untuk diri kita. Banyak orang dalam dunia yang serba sulit ini, yang semakin gesit kemajuan ini, tetapi juga kita sementara berhadapan dengan pandemi corona di saat ini, kita lihat banyak orang tidak menguasai diri, banyak orang kehilangan kelemah lembutan, banyak orang kehilangan kesabaran dan sebagainya. Padahal Allah memberikannya kepada kita dalam buah-buah roh itu, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Supaya apa? Ketika 9 kualitas hidup ini yang ditawarkan buah-buah roh ini kepada kita bersama, maka kita akan hidup berguna bagi orang lain. Hubungan relasi-relasi kita bersama semua agama, semua orang, semua suku, semua golongan akan tercipta dengan baik.
Tidak ada alasan dari kita sebagai orang-orang yang telah diselamatkan Tuhan, sebagai orang-orang yang telah menaruh diri dibimbing oleh Tuhan untuk tidak berbuat yang terbaik kepada Allah. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, di hari ini Tuhan kita luar biasa, yang memberikan mujizat yang sungguh terindah dalam kehidupan kita. Bahwa selama beberapa bulan kita hidup dalam kekhawatiran dan kecemasan. Kita hidup dalam berbagai-bagai pikiran yang menakutkan. Tetapi Ia membuat sejarah baru dalam kehidupan kita. Ia memberikan bulan yang baru. Ketika saudara-saudara dan saya masih diberikan napas sampai di bulan yang baru, itu bertanda kasih dan kebesaran Tuhan selalu hadir dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Ditambah juga di hari ini, sebagai bangsa yang besar, sebagai bangsa yang berkarya di dalam negara Republik Indonesia ini, kita memperingati hari lahirnya Pancasila. Nilai-nilai yang diberikan, yang termaktub dalam sila-sila di dalam Pancasila, sebagai orang Kristen yang hidup, yang bergumul di dalam bangsa dan negara ini, kita terdorong untuk maju bersama-sama, berjalan bersama-sama pemimpin-pemimpin bangsa ini, berjalan bersama semua pemikir-pemikir bangsa ini untuk memajukan bangsa ini dengan kualitas-kualitas iman yang telah kita dengar bersama, yang telah ditetapkan bersama. Dan karena itu saudara-saudara, mintalah segala sesuatu itu kepada Allah. Taruhlah segala kehidupan kita, segala kekhawatiran kita, segala pergumulan kita di bawah kaki salibnya. Dan Ia akan menuntun kita memasuki hari-hari hidup kita. Kita diberikan napas hidup ini cuma untuk satu, memuliakan lewat kualitas hidup kita, lewat kerja kita. Semua orang, setiap orang yang pegawai negeri sipil, dia akan memunculkan kualitas yang terbaik di tempat dia bekerja. Setiap orang yang berusaha, dia akan memunculkan semua yang terbaik di tempat usaha. Tukang ojek, supir angkot, penjual-penjual di pasar, petani nelayan, dia akan memberikan yang terbaik lewat kualitas hidupnya, lewat pekerjaan, supaya pekerjaan itu menghasilkan buah, dan buah-buah itu berguna untuk kemuliaan dan kemaslahatan orang lain. Selamat menjalani hidup yang dituntun oleh Roh. Tuhan memberkati saudara-saudara dan jemaat. Amin. Saudara-saudara yang diberkati, mari kita menerima berkat untuk kehidupan saudara-saudara memasuki bulan yang baru dan usbu yang baru. Terimalah berkat. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naungan. Di sebelah tangan kanan matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawa. Tuhan akan menjaga keluar masuk dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.